Sore ini kita akan ke Putri Bakeri yang terletak tak jauh dari Simpang 3 Maloy. Sekarang kita sudah ada di Putri Bakeri, pusat jajanan kuliner oleh-oleh dari Sangkulirang. Ya, ini tempatnya. Mari kita masuk. Karena ownernya perempuan, jadi nanti istri saya yang berbincang-bincang dengan beliau. Oke, yuk kita masuk. Assalamualaikum, kembali lagi ke channelnya Toyib. Sekarang kita ada di Putri Bakery. Ini adalah tempat jajanan kuliner dari Sangkulirang. Yang kalau misalnya orang-orang mau bawa buat oleh-oleh, khasnya Sangkulirang apa? Selain gula gait, itu juga ada. Mbak, dengan Mbak siapa namanya? Saya ownernya bakery. Biasanya di mereka panggil Mbak Putri gitu. Kalau di sini panggilnya mereka Umi gitu. Sesuai dengan nama ya. Putri Bakery. Mbak mau nanya, mulai sejak kapan Mbak usaha ini? Usaha ini berdiri itu udah 7 tahun. Cuma memang pindah ke sininya ini baru sekitar belum ada 1 tahun sih. Jadi kalau menurut Mbak sendiri antara rentang waktu 7 tahun ini kan di sini tempat baru dengan tempat yang lama, Mbak lebih ngerasa aku lebih terbuka jalan rezekiku di sini atau di tempat yang lama? Nah, itu memang fokusnya panjang banget ya. Kalau 7 tahun lalu itu aku memang belum fokus ya Mbak ya. Jadi aku tuh kerja sambil jalankan usaha ini. Jadi aku kerja di klinik sambil di rumah tuh sambil bikin kue. Jadi bikin kuenya tuh di sela-sela jam istirahat atau malam kayak gitu. Bikin kuenya tuh karena lagi hobi doang atau ada yang pesen? Sebenarnya nggak terpaksa sih. Awalnya tuh. Kok bisa terpaksa? Nggak, sebenarnya tuh ini nggak, pertama nggak sengaja, abis itu terpaksa. Jadi tuh nggak sengajanya anakku waktu itu tuh ulang tahun kan, jadi dia tuh pengen terus kali-kali dong beli kue. Nah, waktu aku tinggal di waktu kan dinas perusahaan gitu, aku nggak ada yang jual cake, nah Umi gitu, jadi aku bikinin terus panggil tetangga kan, di acara kecil. Habis itu ini pesan juga nggak, Pak cantik kok ini kayak gitu. Nah biasanya mereka itu apa aku buatin dong, buatin. Nah aku nggak mau kan, ini aku nggak bisa deh, soalnya ini aku cuma ya nyenengin anakku doang gitu loh. Jadi tapi tolong aku, anakku mau juga kayak gitu. Jadi akhirnya dengan ya agak terpaksa nih aku buatin. Terus yang makin lama makin banyak yang order, tapi mereka juga banyak komplain kuenya gosong, padet. Jadi kayak gitu. Nah dari situ aku akhirnya karena aku udah jadi kayaknya lumayan juga kan untuk masukan lain. Terus tapi kok terima komplain terus, ini aduh kayaknya nggak enak nih kalau kita sudah niatnya jualan. Akhirnya aku belajar. Belajarnya di otodidak atau otodidak? Ya pertama otodidak dulu. Cuma aku sering kepoin teman-temanku yang bakulan kue yang lain nih. Alhamdulillahnya tuh aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Jadinya tuh mereka tuh mau share ilmu sama aku kan. Nggak pelit ilmu lah ya. Nggak ilmu, sampai ada temen itu ya, itu temen di Sangkulirang ya. Sangkulirang juga ya. Jadi dia pengen, udah kok ke rumah kok aku ajarin. Katanya gitu serius. Jadi aku main ke rumahnya, dia share, dia bagi info ke aku kayak gini, aku tes. Kan masih hasilnya belum maksimal kan. Sampai aku tuh pernah beli yang produk instan tuh loh. Jadi yang kayak mix itu ya. Jadi udah aku pakai itu kan, itu testimoninya bagus banget, kuenya enak, empuk kayak gitu kan instan. Tapi aku tetap nggak puas hati karena ini bukan racikan saya gitu kan. Jadi terus tes trial error gitu, akhirnya dapat yang pas. Nah jadi pakem sudah nih, tapi tetap berkembang. Jadi begitu aku dapat, oh ini lebih enak, oh ini jadi aku tetap berkembang terus. Jadi nggak puas di situ aja. Tapi ada nggak yang ngerasa kok agak berubah sih sama yang dulu? Yang dulu aku rasa lebih seret di lidah aku gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Tapi dari situ kami juga memperbaiki ya, memperbaiki sampai dapat yang pas di pelanggan gitu ya, sampai kami nggak dapat komplain lagi. Terus kalau masalah mereka ada yang suka coklat, ada yang suka red velvet, ada yang kami kasih pilihan rasa sekarang. Jadi
kalau kayak kita kami ada yang standar, ada yang premium gitu kan. Kembali ke kue yang tadi. Nah itu kan Mbak punya resepnya mungkin udah ditulis ya. Nah terus kalau misalnya orang yang mesennya yang jadul aja deh, yang kayak waktu 2 tahun lalu lah, nggak yang rasa yang sekarang, Mbak bakalan bikin yang kayak gitu sama persis. Kalau kami masih ada pilihan, bahkan cake jadul kami masih ada Mbak juga. Jadi ada, memang kami baru jadulnya ada. Jadi kalau mereka mau order itu masih ada di daftar menu. Cuma memang insya Allah lebih baik daripada yang tahun-tahun. Soalnya gini kan, kalau dari mama saya pribadi kan, aku mau bikin bolu nih misalnya kan, dia beli tapi kiloan. Sedangkan kita kan senengannya, aku pengen yang ngikutin resepnya di Google atau di YouTube yang Bogasari. Ya, itu kan otomatis dari harga udah agak beda ya. Gulanya juga harus gulaku yang warna kuning, bukan yang hijau. Ibaratnya sudah ada pakem-pakemnya. Nah, kita nih kan kalau bisa menghasilkan yang lebih baik, yang sangat baik dengan harga yang sangat murah. Ya kan? Nah, sedangkan trialnya Mbak itu kan nyoba nih berbagai jenis bahan, meskipun sama-sama terigu, beda merek, beda hasil. Bahkan satu merek pun misalnya segitiga biru, tapi kalau misalnya beda sekian gram aja hasilnya kan juga beda. Telur pun mempengaruhi, ya kan. Nah kalau misalnya Mbak, aku udah nyoba nih, menurut aku ini pas, nanti orang bilang komplain enggak. Nah Mbak tuh bakalan tetap ini tetap kuredikan, terserah lidah orang, yang penting aku sukanya yang gini. Itu kan memang sudah ada pakem-pakemnya, tapi kita itu jualan kan untuk pelanggan ya. Jadi kita kan harusnya mengikuti selera pelanggan. Bahkan ketika kita buka usaha itu kan kita carinya masalah apa yang dimau sama pelanggan kan. Nah kita lah solusinya kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya bikin masakan atau bikin kue, menurut saya tuh enak banget gitu kan. Tapi pelanggan nggak suka. Jadi intinya kita mau jual untuk pelanggan atau untuk diri sendiri kan kayak gitu kan. Jadi kita kan mau menciptakan produk ini supaya jadi solusi dari permasalahannya pelanggan. Nah itu kan kalau kita mau usaha kita langgeng, usahanya kita itu terus berkembang, selalu dibutuhkan sama pelanggan, ya jawabannya adalah kita adalah solusi dari permasalahannya pelanggan. Jadi kalau kita bikin makanan sesuka hati kita, sedangkan pelanggan nggak suka, jadi untuk apa? Kan kita melayani pelanggan, bukan melayani diri sendiri kan. Nah kalau Mbak sendiri misalnya nih kan bikin ini juga selain ya karena yang pertama terpaksa, akhirnya dilakuin lagi kan, dilakuin sampai sekarang. Nah Mbak selain masukan dari pelanggan, Mbak juga ada nggak? Ternyata di sana lagi ini nih yang happening, aku bikin juga gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Iya bisa juga, ada juga. Jadi kalau Mbak punya yang resep original sendiri, ada nggak? Resep original sendiri ada, tapi itu juga bisa modifikasi dari misalnya kayak ini. Kami itu kalau mau menciptakan produk baru kan biasanya juga atas permintaan pelanggan. Ada juga sih yang mikir ide, besok bikin apa ya supaya pelanggan itu nggak jenuh. Nah cuma kita belajar ya dari apa-apa. Abis itu kita tuh kalau dapat resep, ya tadi kita trial and error. Jadi kita coba dulu sampai kita tuh dapat resep nggak setelah mentah-mentah. Jadi kita coba dulu akhirnya mana yang pas, kita lempar dulu ke pelanggan. Kalau dari pelanggan ada koreksi, ada ini, kita terima masukannya, kita perbaiki. Nah baru kita jadi produk kita dengan resepnya Putri Bakery yang sekarang kayak gitu. Nah jadi pokoknya kita kasih percobaan, perbaiki baru sampai dapat resepnya. Jadi berapa produk sudah tanya? Produknya sampai sekarang ada berapa macam sudah? Kalau produk seluruhnya tuh Mbak, yang kalau dirinci per biji kami ada mungkin sekitar 150 produk. Wow. Kalau per jenis aja nggak? Oh yang continue kita posting ya dek, setiap ini tuh sekitar ada 20 jenis yang kami buat setiap hari. Ada bluder, ada pizza, ini ada kayak bolu-bolu kayak lapis mandarin, bolu jadul, sarang semut, kemudian minum-minuman, ada dessert, terus ada kue-kue tradisional juga setiap hari. Kue basah. Terus ada tumpeng, ada nasi pop. Pernah dengar tahun lalu itu bilangnya nitip roti garlic bread.
Belum saya cobain udah nggak ada. Yang jualan di parkiran pasar, jualan roti Bandung, katanya betul. dari Putri Bakery, Iya, jualan di situ. Iya, betul. Tiap saya datang orangnya tutup. Iya betul. Tiap datang Tutup tutup. lagi. Sekarang udah tutup permanen kayaknya, udah nggak ada. Kenapa Mbak? Yang punya itu adalah teman saya. Nah, jadi waktu itu ibu tuh kan jualan jeruk peras juga, terus dia kalau malam juga buka-buka kafe kan. Nah, jadi terus juga aku tuh inginnya mempermudah pelanggan Sangkulirang. Dulu kan lokasinya di sana Mbak. Lumayan lebih jauh Lumayan lagi ya. jauh. Jadinya di situ kami pas selalu ada pelanggan ambil di situ. Gitu. Jadinya biar pelanggan tuh juga mudah. Jadi nggak nitip lagi karena sekarang sudah cukup dekat kan. Oh, berarti aku masih sering di Sangkulirang itu karena belum di sini Belum atau di baru sini. mulai Waktu itu masih di dalam, masih di jual. Jual. Jadi kalau sudah di sini kan sudah deket ya, pelanggan tuh juga sering. Kalau kami juga pelanggan minta delivery kan nggak nyampe 10 menit kayaknya sampai. Ya. Biasanya kalau mau delivery kayak gitu Mbak, apakah memang ada kuota tertentu yang ditentukan gitu? Biasanya kuotanya banyak, misalnya ada 5 atau sampai 10, itu dihemat lagi. Pokoknya kalau misalnya ada yang mau pesan suruh kurir kan berangkat. Kalau kurirnya ada. Oh, tergantung orangnya juga. Iya, tergantung kurir. Jadi saya kira tiap hari ready. Enggak juga. Kalau kurirnya ada setiap hari, cuma ini kan kurir kami ada kerjasama dengan 3 kurir ya. Jadinya tuh kami ada di jadwalnya nih. Oh, kalau misalnya mbaknya itu pesan, Mbak mau ini dong, pas kurirnya ready langsung bisa delivery. Tapi kalau kurirnya lagi jalan kemana, jadi kita nunggu dulu kurirnya sampai ada. Kami ada satu kurir yang standby di sini. Cuma dia nanti akan drop ke misalnya di Sangkulirang. Kami ada kerjasama dengan kurir Sangkulirang nih. Nah, jadi kan mbaknya di Sangkulirang itu kurir Sangkulirang udah tahu tuh gangnya, seluk-beluk mana rumah pelanggan. Kadang mereka nggak perlu nomor telepon, kan Sangkulirang nggak terlalu luas. Aku udah tahu rumahnya sana. Gitu. Jadi langsung aja. Kali orang juga begitu. Jadi ya yang kurir yang di sini, yang ada kurir tinggal di sini, jadi dia cuma drop tuh. Jadi Sangkulirang gitu. Jadi juga lebih mudah, lebih cepat gitu kan delivery karena sudah tahu. Terus kedepannya nih harapannya kayak gimana? Apakah mau nambah cabang? Ya. Apakah gimana harapannya? Mudah-mudahan ya Mbak ya. Yang pertama memang harapannya kita bisa lebih luas, lebih besar. Amin. Bisa mensejahterakan seluruh karyawan kami ya. Makanya kami tuh punya targetnya. Kita tuh di Putri Bakery bukan memperkaya satu orang. Jadi kami tuh semua karyawan harus sejahtera. Jadi satu tim ini memang harus kita tuh saling menguntungkan. Itu dah targetnya itu. Jadi kami tuh sampai buat sekian targetnya ini, targetnya ini. Jadi kalau kita mau karyawan kita juga langgeng betah sama kita, ya dia harus merasa diuntungkan dari Putri Bakery ini kan. Selain diuntungkan kan juga suasana kerja harus Suasana ini ya. kerja. Jadi nggak boleh ada yang iri-irian ya. Kan aku tadi udah mecahin telur, kamu yang nyapu kulitnya. Jadi kan nggak boleh iri-irian lah ya. Nah, kalau dari itu kami punya job desk kan, job desk jadi kerja di dapur juga ada SOP-nya. Jadi siapa yang pegang satu kue itu dari awal, dia harus tanggung jawab sampai akhir dan membersihkannya. Terus kan ada 4 tim ya, beda-beda kan. Tadi ada yang cake, ada roti sama pizza, ada yang tumpeng, ada snack box. Mereka ini menguasai masing-masing bidangnya, tapi mereka ini bisa jadi helper di semuanya. Tapi yang bertanggung jawab tetap kepalanya di masing-masing bidang tadi. Penanggung jawab lah ya. Jadi kalau ini udah waktunya udah jam 10 mau diambil. Nah, jam 9 ini kita masih kira-kira nggak nyampe nih kalau dikerjain dengan tim satu ini. Jadi yang lain tuh tinggalin semuanya dudukan ke situ. Cuma yang bertanggung jawab tentang itu tetap dia. Jadi yang dari awal bikin sampai membersihkan lagi loyangnya sampai dia menaruh lagi ke tempatnya. Jadi kayak misalnya tim cake ini ya, squidnya itu yang untuk hias tidak boleh dicuci orang lain, harus dia sendiri. Jadi kami juga ada cleaning service yang bagian cuci piring, tapi nggak nyari tadi squidku mana, enggak, itu tanggung jawab dia. Dari sebanyak loyang-loyang nyari squid sebiji susah kan. Tapi kalau dia yang dekor, yang bertanggung jawab kan bersihin nggak seberapa. Jadi dia tahu nggak pakai, simpan taruh lagi, jadi nggak akan kehilangan. Iya. Prinsip yang bagus. Jumlah karyawannya berapa sih? Jumlah Karyawannya sekarang 15, kemarin sempat di 18. Cuma rasanya masih kurang efektif. Tapi yang saya tuh prinsipnya saya nggak pernah mengeluarkan karyawan. Jadi mereka tuh ada sistem training. Kalau kerja di sini training,
selama 3 bulan itu mereka punya hak untuk menilai kami dan kami punya hak untuk menilai calon karyawan. Jadi nanti selama 3 bulan itu berhak dia memutuskan apakah mau berlanjut atau enggaknya. Jadi saling menilai. Mereka tuh selepas training 3 bulan mereka tanda tangan kontrak sama aku. Oh, pakai kontrak. Wow. Jadi dia tidak bisa mau sendiri keluar masuk semua. Jadi kami di sini karyawan jarang yang keluar masuk. Oh. Kecuali yang training 3 bulan tadi. Jadi kalau misalnya saya masih kurang serap dengan dia, saya akan sampaikan apa yang menjadi poin-poin yang saya tidak serap. Nah, kemudian saya kasih kesempatan dia lagi untuk ini kalau memang adik mau betul-betul sungguh-sungguh di sini, ada ini poin harapan-harapan yang sampaikan ini. Kalau adik bisa mencapai dengan ini, kita berharap kontrak di bulan depan. Tapi kalau tidak bisa, ya kita akhiri kontraknya di situ. Seperti kadang-kadang nggak enak kan ya. Seharusnya kita tegas ya, tapi saya tuh pernah dapat kata-kata yang bagus banget dari temen ini ya. Temen tuh punya usaha. Jadi dia bilang begini, dulu saya curhat sama dia, ya saya menghadapi karyawan ini, dia ini nggak bisa diatur, berbuat semaunya sendiri, nggak mengikuti SOP yang sudah saya buat. Gitu kata. Memang waktu itu dia pecat, kok saya pecat gitu gitu. Nah, tapi kita ini susah, saya nggak enak. Cuma dia bilang gini, kalau ini perkembangannya Putri Bakery, kalau ada apa-apa Putri Bakery, nanti kalau suatu saat Putri Bakery itu tidak maju, tidak berkembang, atau Putri Bakery hancur, atau Putri Bakery rugi, kamu jangan menyalahkan orang lain. Itu karena kamu yang nggak itu karena kamu yang nggak tegas. Jadi kalau kita ini tegas dan disiplin sama jahat itu sesuatu yang berbeda. Beda. Jadi kalau kamu nggak bisa tegas, nggak bisa ngambil keputusan, kamu pasti jadi pemimpin. Kamu nggak pintas jadi leader. Nah, jadi itu betul-betul menohok saya kan. Iya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, bukanya kami itu dari jam 8 pagi, tapi jam 7 udah buka persiapan, tapi bukanya jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oke, berarti kalau misalnya ada yang mau ke Sangkulirang sekolah, mau beli sarapan, roti, udah lagi packing, udah buka aja gitu. Kami di sini ada 2 shift. Jadi shift pagi sama shift malam. Jadi shift malam tuh kami bikin kue untuk ready pagi. Jadi pagi-pagi itu udah ada kue banyak biasanya. Cuman baru benar-benar bukanya jam 8. Jam 8. Tapi kami pokoknya jam 6 itu mereka tuh sudah harus di dapur ya jam 6. Nanti jam 7 ini sudah dibuka semua. Kalau kurirnya itu jam berapa, Mbak? Delivery, karena kurir kami standby tadi kami ngantar kue itu jam 3 sepertiga malam gitu. Jadi kami menyesuaikan dengan permintaan pelanggan. Kalau pelanggan minta delivery tapi pas kurirnya standby, kami delivery. Tapi kalau misalnya kurirnya nggak standby, kami akan infokan kalau kurirnya itu belum ada. Terima kasih banyak Mbak ya atas informasinya. Semoga makin kedepannya Putri Bakery makin maju, makin sukses, dan semua yang ada di sini tetap adem ayem. Amin. Doa ya sama Mbak juga. Makasih banget ya udah datang ke Putri Bakery. Iya, makasih banyak Mbak. Ya Allah. Saya sampai ngomongnya Mbak sampai Ini aku beneran banyak mas, apalagi saya. Kalau kalian ke Putri Bakery, ini kita masih ada ya kue-kue mau cemil-cemilan. Jadi aneka snack. Ini kita ada lemper ayam besti, ada sarang semut, ada brownies, nih ada risol mayo. Mau makan di sini juga bisa. Jadi kalian bisa ambil piringnya di sini, ambil kuenya di sini, terus ambil minuman di sini ada juga. Kalian bisa pilih meja dan kursinya di sana. Datang ya ke Putri Bakery.